Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Alfarisi dengan NIM 11970700033 kelas A2 Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Tujuan dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Di sini saya memilih modul 3 tentang sinyal dan sistem untuk dibuatkan videonya. Nah, pada modul 3 ini ada beberapa bagian yang akan dipraktikkan. Yang pertama ada pembangkitan sinyal waktu kontinu, yang kedua pembangkitan sinyal listrik, dan yang terakhir pembangkitan sinyal suara. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu pembangkitan sinyal kontinu. Nah, di sini sudah ada programnya. Di sini saya menggunakan fs atau frekuensi sampling 1000 atau 1 kHz. Lalu untuk time atau waktunya untuk 1 detik, amplitudenya 1, frekuensinya 1, lalu fasenya 0. Dan juga di sini ada sintak untuk membangkitkan sinyalnya. Nah, langsung saja gitaran. Nah, untuk hasilnya di sini bisa terlihat bahwa grafik ini menunjukkan amplitudenya 1 dan frekuensinya juga 1. Lalu kita coba ubah ke misalnya amplitudenya 4. Maka untuk hasil grafiknya, amplitudenya yang asalnya tadi bernilai 1 berubah menjadi 4. Lalu kita ubah juga frekuensinya, kita coba 4 juga. Untuk hasilnya, nah tadi frekuensinya yang tadi frekuensinya ada 1, sekarang frekuensinya sudah ada 4. Lalu untuk fase kita coba ubah juga. Oh iya, sebelumnya kita lihat dulu fasenya di sini berapa. Ini fasenya dekat di 0,2 segituan ya. Kita ubah juga ke misalkan 4 juga. Nah, maka fasenya yang tadi berasal di dekat 0,2 sekarang pindah ke 0,3. Begitupun dengan gelombang-gelombang selanjutnya. Nah, lanjut saja ke program yang kedua, yaitu pembangkitan sinyal diskrit. Untuk sinyal listrik itu sendiri ada beberapa bagian lagi. Ada pembangkitan sinyal cuplik satuan atau sampel unit, ada pembangkitan sinyal angka satuan atau unit step, lalu ada pembangkitan sinyal eksponensial, sinyal acak, dan juga pembangkitan sinyal kontinu waktu diskrit. Nah, program yang pertama yaitu pembangkitan sinyal waktu diskrit untuk sinyal cuplik satuan atau sampel unit. Langsung saja kita coba run. Untuk hasilnya bisa dilihat untuk grafiknya ada di angka 1. Nah, sesuai dengan codingannya ini yaitu 1. Lalu kita coba ubah ke angka 3. Maka grafiknya juga berubah ke angka 3. Begitupun seterusnya, jika diubah ke angka 5, 6, min 1, itu akan berubah di angka sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Lanjut ke program unit step. Langsung saja kita run. Nah, untuk unit step sendiri itu di sini saya menggunakan angka 1 ya untuk codingannya. Ini bisa terlihat sinyal yang dibangkitkan akan dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Kita coba ke 3. Maka sinyalnya juga akan dibangkitkan dimulai dari angka 3. Kita coba lagi ke minus 2. Nah, sinyal yang dibangkitkan juga akan dimulai dari angka minus 2, 1, dan seterusnya. Nah, lanjut ke program eksponensial. Ini sudah ada codingannya, langsung saya run saja. Nah, untuk eksponensial itu sendiri, hasil dari perkalian ini dikalikan dengan hasil dari perkalian sebelumnya. Misalkan di sini saya A-nya itu 0,5. Nah, untuk yang pertama itu ada 32.000 dikali 0,5, maka hasilnya adalah 16.000. Nah, 16.000 dikali 0,5 hasilnya adalah 8.000. Begitupun dengan angka-angka ini selanjutnya dikalikan dengan 0,5. Lalu bagaimana kita ubah ke angka misalnya 2. Nah, maka hasilnya juga akan dikalikan dengan 2. Misalkan di sini
Untuk nilai awalnya 0,0313 dikali 2, maka hasilnya 0,0625. Nah, 0,0625 dikali 2 hasilnya 0,1250, dan begitupun dengan angka-angka selanjutnya. Lalu sinyal acak. Nah, ini sesuai namanya ya, jika dibangkitkan akan membangkitkan sinyal random atau acak. Nah, ini sinyal acaknya tadi. Lalu kita lanjut ke sinyal continue discrete. Ini sudah ada programnya, langsung saja kita run. Nah, di sini sinyal sinus waktu discrete ya. Di sini saya menggunakan fs-nya 20 atau frekuensi sampling 20, lalu f-nya 1, frekuensi amplitudenya 1. Lalu kita coba ubah ke misalnya f-nya 3. Kita lihat. Nah, di sini di setiap gelombang bagian atas dan bawahnya terdiri dari 3 frekuensi sinyal, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu kita coba ubah amplitudenya ke 3 juga. Nah, maka nilai amplitudenya yang tadi nilainya 1 kini berubah ke angka bernilai 3. Nah, baik, selanjutnya kita pindah ke pembangkitan sinyal suara. Nah, di sini ada beberapa bagian juga yang akan dimakinkan sinyal suaranya. Pertama ada membuat nada A pada frekuensi 440 Hz. Lalu ada 2 nada yang digabungkan. Lalu ada suara dengan frekuensi yang semakin naik. Dan yang terakhir ada pembuatan ringtone sederhana. Untuk program yang pertama ini membuat nada A pada frekuensi 440 Hz. Langsung saja kita run. Nah, sinyal maka grafiknya akan menunjukkan seperti ini, dan juga akan membuat suara seperti tadi ya. Kita coba run lagi, kita dengarkan suaranya lagi. Nah, akan membangkitkan sinyal suara seperti itu. Untuk codingan sendiri ada fs-nya 8000 atau 8 kHz, T-nya untuk setiap 1 detik. Nah, ini merupakan sintak untuk pembangkitan nada A-nya. Lanjut ke penggabungan 2 nada ya. Kita coba run. Nah, untuk hasil nadanya itu seperti ini. Bisa terlihat di sini ada codingannya tetap ya 8000 Hz untuk waktunya setiap 1 detik. Ini yang pertama V itu untuk nada 1, dan ini V2 untuk nada 2. Nah, jika digabungkan maka akan menghasilkan grafik seperti ini dan suara seperti tadi. Nah, lanjut ke ini tuh suara dengan frekuensi yang semakin naik. Langsung saja kita run. Nah, ini untuk codingannya, dan akan menghasilkan suara seperti tadi, yaitu semakin naik. Codingannya fs-nya tetap sama 8000. Di sini untuk waktunya 2 detik. Nah, ini merupakan frekuensi maksimum yang akan dicapai 500 kali 2, yaitu 1000 Hz. Nah, lalu kita coba juga bagaimana jika kita waktunya ke 4 detik. Sekarang nah, hasilnya pun tetap sama, yaitu pembangkitan suara dengan frekuensi yang semakin naik, tetapi dengan waktu yang lebih lama, yaitu 4 detik. Nah, lanjut ke program terakhir, yaitu pembuatan ringtone sederhana. Langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya bisa didengarkan seperti tadi, akan membangkitkan nada seperti tadi. Nah, di sini untuk fs-nya 8000 atau 8 kHz. Lalu untuk waktunya panjang notnya itu 0,25 detik atau 1/4 detik. Nah, ini untuk sintak program untuk setiap nadanya, ada C, D, E, F, G, A, B, dan C. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Ini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari masing-masing program tadi. Nah, untuk sinyal continue itu sendiri adalah
sinyal yang ada di setiap saat nilainya atau dengan perwaktuan yang kontinu atau selalu ada, dan ditulis dengan bentuk xt yang berarti variabel x merupakan fungsi waktu kontinu. Nah, sedangkan sinyal discrete itu didefinisikan sebagai deretan bilangan real atau kompleks yang diberi tanda atau indeks yang menyatakan deretan waktu, dan biasanya diberikan selalu ditulis dalam bentuk xn. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara sinyal waktu kontinu dan discrete, yaitu pada sinyal kontinu variabel independen yang berdiri sendiri terjadi terus-menerus, dan kemudian sinyal dinyatakan sebagai sebuah kesatuan nilai dari variabel independen. Nah, sebaliknya untuk sinyal discrete hanya menyatakan waktu discrete dan mengakibatkan variabel independen hanya merupakan himpunan nilai discrete. Nah, untuk sinyal suara itu sendiri, sinyal suara merupakan sinyal yang dihasilkan oleh gelombang audiosonik atau gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, cukup sekian ya mungkin penjelasan modul 3 dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.